56. Happy Literasi. Merasa kehidupannya yang mewah kembali bisa ia nikmati, kini Shirley berada di sebuah untuk berbelanja barang-barang mewah dengan menggunakan kartu yang diberikan oleh Rendra. Tanpa sadar jika ia sedang diikuti oleh seseorang. "Hai Shirley, masih ingat aku?" Sapa seorang pria yang terlihat tajir melintir. "Maaf, siapa?" Shirley mengernyitkan dahi berusaha mengingat pria tersebut. "Wajar sih kalau kamu lupa. Oh ya, kenalkan, namaku Alex dan aku ada perlu dengan Tante Samantha." Petik 2. Ada perlu. "Ada urusan apa Anda dengan mamaku?" "Beliau pernah menolongku pada saat aku kesulitan dulu. Kini aku sudah sukses jadi kupikir bisa membalas budi baik beliau," jawab Alex sambil tersenyum. Mendengar penuturan pria tersebut, wajah Shirley berubah semakin melebarkan senyumnya. "Ternyata Tuhan mengirimkan dewa penolong bagi kami. Beruntung dulu mama menolong orang yang tepat, yang masih mengingat dengan baik penolongnya." Benar-benar wanita gila harta, hanya dengan membicarakan sedikit tentang balas budi dan berpenampilan tajir langsung sumringah, batin Alex menahan kekesalannya. "Kalau gitu aku akan mengantar Anda menemui mama di apartemen." Petik 2. "Aku mengikutimu dari belakang aja, agar aku bisa langsung pulang setelah bertemu dengan Tante Samantha." Tanpa curiga Shirley langsung mengangguk mengiyakan kemudian berjalan ke arah parkiran dengan gembira, apalagi melihat pria yang telah ditolong oleh mamanya menaiki sebuah mobil mewah. Pikirannya sudah mengembara kemana-mana, sambil melajukan mobilnya perlahan ia sudah merencanakan untuk meminta izin pada Rendra agar bisa menikmati liburannya. "Halo bos, umpan sudah masuk perangkap." "Oke, kami mengikutimu," balas seseorang di ujung telepon. "Siap bos," balasnya singkat dan panggilan pun terputus. Ternyata jadi orang kaya memang menyenangkan, walaupun hanya untuk sehari. "Terima kasih bos," gumamnya menikmati sejuknya AC mobil mewah tersebut. Mobil yang dikendarai oleh Shirley perlahan berbelok memasuki parkiran sebuah bangunan apartemen mewah. Alex pun perlahan keluar dari mobil mewahnya dan berusaha tersenyum walaupun dalam hatinya ingin menguliti Shirley hidup-hidup. Alex terus mengikuti Shirley memasuki lift bersama beberapa orang pria lainnya. Mungkin mereka penghuni apartemen ini juga, pikir Shirley tanpa curiga. Ia hanya ingin secepatnya mempertemukan mamanya dengan Alex agar bisa secepatnya menikmati liburannya. Tiba di depan sebuah unit apartemen, Shirley segera menekan password apartemen tersebut dan pintu pun langsung terbuka setelah terdengar bunyi klik. Tanpa menoleh ke belakang, Shirley mempersilahkan Alex masuk dan ia segera mencari mamanya di dalam kamar. Mama, teriak Shirley. "Ada apa sayang? Tumben ingat mama." Petik 2. "Mama harus menemui seseorang yang pernah mama tolong dulu," seru Shirley antusias. Samantha bingung dengan ucapan anaknya. Ia tak mengerti maksud dari ucapan anaknya yang begitu antusias membicarakan seseorang yang akan membalas budi baiknya, seingatnya ia tak pernah melakukan hal seperti itu. Sambil mengikuti langkah Shirley yang setengah menyeretnya, ia memutar otaknya berusaha mengingat kebaikan yang pernah dilakukannya. Shirley memucat dan menghentikan langkahnya ketika tiba di ruang tamu, melihat kehadiran beberapa pria besar yang tak ia kenal menatap tajam padanya. "Siapa kalian?" tanya Shirley dengan suara gemetar. "Kami akan membalas segala kebaikan kalian dengan membawa kalian berdua liburan," semir Alex. Apa maksud kalian?" tanya Shirley ketakutan. Tanpa aba-aba, pria-pria besar tersebut mendekati Shirley dan Samantha. Mereka merebut ponsel Shirley dan Samantha kemudian membius keduanya dan dengan enteng mereka membawa Shirley dan Samantha tanpa dilihat oleh penghuni apartemen lainnya. Keadaan sekitar apartemen yang sunyi memudahkan aksi mereka. CCTV apartemen pun sudah diantisipasi oleh orang-orang Arya. Ya, Alex dan pria-pria besar tersebut adalah orang-orang suruhan Arya dan di bawah komando Zidan. Bab 57. Happy Literacy. Sebagai seorang pebisnis yang dikenal bukan hanya oleh kalangan dunia bisnis tapi juga oleh masyarakat umum karena seringnya mengisi acara talk show pada televisi untuk memberikan motivasi pada kaula muda, Arya menyadari posisinya dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari seseorang akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Shirley.
Ia ingin segera mengumumkan pada publik mengenai pernikahannya. Sayang, sebaiknya kita mengadakan jumpa pers dan mengumumkan pernikahan kita, sebelum adik si kembar berkembang di dalam sini, sambil mengelus perut rata Queen. Mas jangan ngaco deh, aku belum hamil. Petik 2. Siapa tahu aja belum terasa sayang, lagian masa setiap malam bahkan kadang pagi atau siang Mas menabur benih belum juga ada hasil sedangkan si kembar hanya sekali langsung menghasilkan 3 bayi. Petik 2. Gak usah dibahas, Mas. Petik 2. Oke. Tapi mau ya kita konferensi pers mengenai pernikahan kita, sambil memainkan ujung rambut Queen. Tapi gimana kalau mereka mempertanyakan tentang anak-anak yang sebesar itu sedangkan usia pernikahan kita baru beberapa bulan? Tanya Queen khawatir anak-anaknya akan dibullying. Jangan khawatir sayang, semua dokumen pernikahan kita sudah disiapkan oleh Zidan. Maksudnya, Zidan yang punya urusan, Mas juga gak tahu gimana caranya. Yang jelas semua dokumen pernikahan kita tercatat 5 tahun lalu. Kita hanya perlu memberikan pernyataan pada mereka dan memberikan alasan mengapa pernikahan kita tidak diumumkan. Petik 2. Lalu alasan apa yang harus kita katakan? Serahkan padaku, sayang. Kamu dan anak-anak hanya duduk di sampingku, seraya mencium pipi istrinya. Semoga saja semua berjalan lancar. Oh ya Mas, Shirley sama mamanya dibawa kemana? Entahlah anak buah Zidan yang punya urusan. Aku dan Zidan hanya memberi perintah supaya Rendra kehilangan jejak. Petik 2. Gimana kalau Rendra mengenali anak buah Zidan? Gak akan, kalaupun Rendra mengenali mereka, dia tak akan berani terang-terangan melawanku. Lagi pula kemampuan anak buahnya gak bisa menandingi Zidan, jawab Arya yakin. Sementara itu di rumah Rendra suasana mencekam. Semua pekerjanya berdiri berjejer ketakutan melihat tuan mereka mengamuk karena Shirley dan mamanya menghilang tiba-tiba. Kalian lacak mobil yang dipakai wanita itu dan lacak pula di mana dia melakukan transaksi dengan menggunakan kartuku. Petik 2. Baik bos, anak buahnya kompak segera melakukan tugas yang diperintahkan. 1 jam berlalu anak buah Rendra telah berhasil melacak transaksi terakhir Shirley dengan segera mereka berusaha meretas CCTV butik tersebut yang berada di salah satu mall terbesar di ibu kota. Maaf bos, Nona terlihat berbelanja di butik NM dan berbicara dengan seorang pria kemudian mereka menghilang, jelas salah satu anak buahnya. Dasar wanita ular, tidak bisa melihat pria tajir menganggur, gerutu Rendra sambil menendang kursi di dekat anak buahnya. Saya tidak mau tahu, kalian harus menemukan wanita itu dan membayar semua perbuatannya. Petik 2. Para anak buah Rendra tak ada yang berani menjawabnya. Mereka takut melihat wajah sangar Rendra, bisa-bisa mereka kena imbasnya jika berani menjawab. Rendra tak dapat menerima perbuatan Shirley dan ibunya, ia merasa ditipu oleh Shirley. Baru kali ini ada yang berani mempermainkan dirinya dan seorang wanita pula. Biasanya ia akan membuang wanita tersebut jika sudah bosan, namun pada Shirley ia baru sekali menikmati tubuhnya walaupun durasinya lama dan masih ingin dan ingin lagi, tubuh Shirley benar-benar merupakan candu baginya. Bab 58. Happy Literasi Beloved Readers. Sesuai dengan kesepakatan pasangan Arya dan Queen, maka pada keesokan hanya mereka mengadakan jumpa pers yang digelar di kantor perusahaan PT. Jewelry desain dan diliput oleh wartawan dari berbagai media baik dari media cetak maupun media pertelevisian. Suara blitz kamera terdengar sangat ramai di telinga mengambil setiap momen keluarga kecil pasangan Arya dan Queen, apalagi dengan wajah tampan dan cantik si kembar. Seolah tak percaya dengan penglihatannya, para wartawan segera mengambil sebanyak-banyak foto Kiandra sebagai artis cilik internasional yang serba bisa. Hari ini merupakan hari patah hati nasional karena pria yang menjadi impian mereka selama ini ternyata telah menikah bahkan sudah memiliki anak. Percaya atau tidak tapi inilah kenyataan yang harus mereka hadapi. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam jumpa pers yang kami adakan. Terdengar suara berat Arya yang berwibawa menyapa para pencari berita di sela-sela bunyi cekrek-cekrek blitz mereka. Maafkan kami yang baru sempat mengumumkan pernikahan kami yang telah berlangsung sejak 5 tahun yang lalu. Kami memiliki alasan tersendiri sehingga baru hari ini kami menggelar jumpa pers ini.
Dan saya berharap teman-teman pers jangan pernah mempertanyakan alasan kami karena bersifat sangat pribadi yang tak bisa kami ungkapkan pada halayak ramai. Tolong hargai keputusan kami, lanjut Arya menggenggam lembut tangan Queen yang berada di bawah meja untuk menenangkannya. Jumpa pers berlangsung dengan aman terkendali. Dengan kemampuannya berbicara, Arya berhasil meyakinkan para kulit tinta hingga akhir acara. Jangan heran jika Kiano sangat ahli memainkan kata-kata karena salah satu keahlian Arya menurun padanya. Kini mereka sudah berada di ruang kerja Arya sedangkan si kembar lebih memilih ke ruangan sidang yang lengkap dengan komputer. Arya memang melengkapi ruangan sidang dengan berbagai jenis komputer karena hanya sidang yang ia percaya untuk memantau segala kegiatan perusahaan selain Virus sebagai sekretarisnya. Terima kasih Mas, aku lega dan bahagia karena akhirnya keberadaan si kembar diketahui oleh orang-orang dan pastinya mereka tak akan mempertanyakan lagi identitas mereka. Senyum Queen seraya mengecup pipi Arya singkat. Selain itu wanita-wanita di luar sana juga pasti tidak akan pernah lagi menggodaku, ucap Arya narsis. Cek, mulai deh, balas Queen malas. Eits, itu kenyataan sayang. Percaya atau tidak tapi itulah kenyataannya. Beruntung Mas punya penyakit yang alergi terhadap perempuan, sehingga Mas tidak pernah tergoda sedikit pun. Jadi seandainya Mas tidak alergi pada perempuan. Queen sengaja menggantung ucapannya dengan menaikkan sebelah alisnya, jangan lupa tatapan matanya yang setajam silet. Semua kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan semua pasti ada hikmahnya. Arya berkelit agar istri cantiknya tidak marah dengan ucapannya barusan. Queen mendengus kasar mendengar ucapan suaminya yang mengatasnamakan sang pemilik alam semesta. Walaupun hal itu benar adanya tapi tidak seharusnya pria yang telah mengisi seluruh ruang hatinya berkata seperti itu hanya agar ia tak marah. Rendra yang ikut menyaksikannya lewat tayangan secara live pada televisi menggeram marah melihat kehidupan Arya yang sejak dulu selalu lebih beruntung darinya. Walaupun sudah berbagai cara ia lakukan untuk menghancurkan Arya namun selalu berakhir dengan kegagalan bahkan perusahaannya sempat terpuruk akibat perbuatannya yang diketahui oleh Arya. Arregegegeh, kenapa Arya selalu saja bernasib baik? Teriak Rendra frustasi. 1. Bab 59. Happy Literasi. Usia pernikahan Arya dan Queen kini telah memasuki bulan kelima, walaupun mereka selalu terlihat bahagia bahkan naik gunung hingga menjelajahi hutan dan gua sudah tak terhitung lagi, namun jauh di dasar hati Arya masih mempertanyakan perasaan Queen yang sebenarnya. Tak pernah sekalipun Queen mengucapkan kata cinta kepadanya meskipun ia sering bahkan terlalu sering memancing Queen. Bagi Arya walaupun mereka sama-sama dewasa bahkan telah memiliki anak akan tetapi saling mengungkapkan perasaan juga diperlukan dalam suatu pernikahan. Apalagi hingga saat ini Queen tak kunjung hamil padahal intensitas bercocok tanam tak mengenal musim apalagi waktu. Pagi, siang dan malam Arya selalu menebar benih tapi sungguh disayangkan, benihnya tak ada yang berhasil tumbuh. Bahkan saat ini mereka baru saja menyelesaikan kegiatan rutinnya tersebut. Sayang, I love you, sambil mengecup singkat bibir Queen. Mas gak bosan setiap hari ngomong seperti itu. Agar kamu tahu bahwa cinta dan seluruh hidupku hanya padamu dan anak-anak kita, tangannya mulai bergerak tak beraturan. Udah deh mas, kita baru saja melakukannya. Queen berusaha menghentikan tangan Arya yang mulai liar. Mas ingin segera memiliki bayi lagi, sayang. Mas heran kok bisa kamu belum hamil juga padahal si kembar hanya sekali langsung jadi. Apa kita harus ke dokter ya, buat mastiin kualitas benihku? Mungkin sang pencipta belum berkehendak, mas. Kita pasrahkan saja semuanya, ujar Queen santai. Kamu gak minum pil kebon atau sejenisnya, kan? Selidik Arya. Ya enggak lah, untuk apa mas, bantah Queen secepatnya. Mendengar ucapan Arya yang mengandung kecurigaan dan disertai tatapan mengintimasi khas miliknya membuat Queen susah menelan ludahnya. Beruntung tatapannya tak berlangsung lama sehingga Queen bisa dengan cepat menormalkan perasaannya. Queen memang sengaja meminum pil kebon tanpa sepengetahuan suaminya untuk menunda kehamilannya. Walaupun mereka sudah menikah akan tetapi Queen belum yakin sepenuhnya mengenai perasaan Arya begitu pula dengan perasaannya sendiri.
Walaupun setiap hari suaminya itu selalu membisikkan kata-kata mesra padanya, namun entah mengapa rasa ragu itu terus saja mengganggunya. Mas gak rindu sama anak-anak? Kasihan Zidan harus selalu menemani mereka sehingga dia tak punya waktu untuk mencari kebahagiaannya sendiri, lanjut Queen mengalihkan pembicaraan. Siapa bilang Zidan melupakan kebahagiaannya? Dia akan menjaga si kembar bersama Rima, balasnya enteng. Apa? Maksud Mas, mereka sepasang kekasih? Kok aku gak tahu? Teriak Queen persis di dekat telinga Arya. Santai aja, sayang. Kasihan telinga suamimu ini bisa-bisa budek akibat teriakanmu. Sambil menutup telinganya yang berdengung mendengar teriakan istrinya. Kok aku gak tahu sih, kesal Queen. Gak terlalu penting sayang. Jauh lebih penting membuatmu hamil sesegera mungkin supaya si kembar bisa bersama kita lagi. Arya lagi-lagi menyinggung soal kehamilan. Kok gitu sih, Mas? Ya, si kembar akan terus bersama Zidan selama kamu belum hamil sayang. Mereka yang minta ingin bersama Zidan agar Mommy dan dadinya bisa membuatkan adik buat mereka. Petik 2. Maafkan aku Mas belum bisa mengabulkan keinginanmu. Queen memeluk tubuh kekar Arya dan meneteskan air matanya disertai dengan isakan kecilnya. Hei, kenapa malah nangis? Mas gak apa-apa kok, mungkin memang belum saatnya dikasih bayi lagi. Yang penting kan kita sudah berusaha. Arya membingkai wajah cantik Queen dan menenangkannya. Queen semakin terisak menyesali perbuatannya akan tetapi ia juga tidak ingin salah melangkah. Bagaimana jika dirinya hamil dan Arya meninggalkannya? Walaupun secara finansial dirinya tak akan menjadi gelandangan jika sewaktu-waktu Arya berpaling darinya. Bagaimanapun ia harus tetap waspada, bukan tidak mungkin hal itu terjadi karena penyakit Arya yang alergi pada perempuan saat ini sudah sembuh. Bab 60. Happy Literasi All. Arya bukanlah tipe pria yang hidup tanpa rasa curiga. Dunia bisnis yang kejam menempanya sehingga segala sesuatu yang disaksikannya atau yang ia alami selalu membuatnya berpikir dan rasa ingin tahunya yang besar seolah telah menyatu dengan dirinya. Seperti halnya dengan Queen yang tak kunjung hamil hingga saat ini. Walaupun ia menerima dan membenarkan bahwa Yang Maha Pencipta belum mempercayakan mereka untuk seorang malaikat kecil hadir di dalam keluarga kecilnya, akan tetapi rasa penasarannya untuk mengetahui penyebab tertundanya kepercayaan Sang Maha Kuasa menguasai pikirannya yang selalu bekerja rasional. Melihat istrinya tertidur dengan pulas setelah pergumulan dahsyat mereka, Arya perlahan turun dari tempat tidur dan menghampiri laci yang berisi obat-obatan. Pagi tadi ketika ia keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diri karena lagi-lagi mereka melakukan es morning sebagai penyemangat kerja baginya, ia melihat Queen memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan berdiri tepat di depan laci obat tersebut. Bingung dengan berbagai macam jenis obat-obatan yang menghuni laci tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil satu biji setiap jenis obat-obat tersebut kecuali satu jenis obat yang menurutnya berbeda karena tempatnya hanya berupa botol tanpa keterangan. Arya ingin menanyakan langsung pada sahabatnya yang berprofesi sebagai dokter. Seperti hari-hari sebelumnya, Arya mengantar Queen terlebih dahulu baru ia menuju ke kantornya, tapi hari ini berbeda. Mobil yang tumpanginya tidak mengambil arah ke perusahaan PT Jewelry Design melainkan menuju ke rumah sakit sahabatnya. Dengan langkah pasti Arya menuju ruangan direktur rumah sakit healthcare tak menghiraukan tatapan memuja para wanita yang berpapasan dengannya. Bagi Arya hal itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Tanpa mengetuk pintu, Arya langsung menerobos masuk dan mencebikkan bibirnya melihat sahabatnya berciuman dengan seorang perawat. Cek, kamu gak pernah berubah, selalu saja menjajakan bibirmu. Omel Arya melihat sinis pada perawat yang tak punya malu menurutnya. Kamu juga gak ketuk pintu, setidaknya aku bisa melanjutkannya nanti, balas Stephen tak mau kalah. Suruh wanita itu keluar, tita Arya tak ingin dibantah. Nia, kamu keluar dulu sebelum singa jantan ini mengamuk. Petik 2. Baik dok, permisi, ucap Nia sopan. Baik Stephen maupun Arya seolah tak mendengar suara Nia berpamitan, mereka hanya menatap Nia dengan datar menunggu hingga wanita itu menutup pintu dengan rapat. So, apa yang bisa aku bantu Pak Arya Dwi Pangga? Jangan bercanda, aku lagi serius, datar Arya. Makanya cepetan ngomong apa yang bisa aku bantu,
soalnya semalam aku beneran gagal paham maksud pesanmu. Petik 2. Jadi gini, aku merasa terganggu dengan keadaan istriku yang belum hamil hingga saat ini padahal aku rajin bercocok tanam, keluh Arya frustasi. Mungkin kamu yang kurang subur atau sebaliknya, sebaiknya kamu bawa istrimu kemari nanti aku yang tangani langsung. Stephen memberi saran sambil menahan senyumnya. Enak aja kamu nuduh aku gak subur, kami sama-sama subur kok, buktinya anak pertama kami hanya sekali langsung jadi 3 pula, serga Arya tak terima tuduhan sahabatnya. Makanya periksa dulu supaya ketahuan masalahnya di mana. Stephen berusaha meluruskan otak sahabatnya. Aku ingin kamu menjelaskan kegunaan obat-obatan ini, ucap Arya sambil mengeluarkan kantong plastik dari saku celananya. Dari mana obat-obat sebanyak ini? Tanya Stephen mengeluarkan dan melihat dengan teliti satu persatu obat yang diberikan oleh Arya. Gak usah banyak tanya, cepat katakan kegunaan obat-obatan itu, perintah Arya tak sabar. Semua hanya suplemen kok, kecuali yang ini. Stephen menunjuk obat yang berada di dalam botol.